Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Riki Ardian dengan NIM 202301110014. Perkenalkan, nama saya Akbar Maulana dengan NIM 2023 0111100027. Perkenalkan, nama saya Christopher Wilson dengan NIM 2023 0111100052. Di video kali ini, kami ingin mempresentasikan tentang proyek PPL kami dengan judul Perancangan dan Pengembangan Sistem Informasi Sekolah Berbasis Web atau SISKO-DB. Latar belakang proyek transformasi digital pendidikan. Sekolah dituntut mengolah data akademik secara akurat, cepat, dan transparan. Kondisi existing mitra MA Alumni Islam Center masih menandakan lembar kerja spreadsheet terpisah di komputer masing-masing staf TU. Risiko data tersebar, rentan duplikasi data, berkas hilang, dan terjadinya inkonsistensi data siswa maupun guru. Proses lambat pencarian data fisik atau file spreadsheet dan rekapitulasi laporan aplikasi memakan waktu lama. Kebutuhan sistem terpusat, diperlukan aplikasi berbasis web yang terpusat, aman, serta terintegrasi berbasis Python, Flash, dan SQLite. Rumusan masalah. 1. Rancangan bangun sistem. Bagaimana merancang dan membangun sistem informasi sekolah SISKO-DB berbasis web menggunakan framework Python, Flash, dan basis data SQLite yang handal. Pengolahan filter data. Bagaimana mengembangkan fitur pencarian filter berdasarkan kelas, jurusan, serta pengolahan upload foto berkas siswa guru secara efisien. Pengelolaan otomatis. Bagaimana menyediakan fitur ekspor laporan ke dalam format PDF dan Excel resmi sesuai template bab surat sekolah. Yang keempat, keamanan dan autentikasi. Bagaimana menerapkan mekanisme autentikasi aman dengan fitur proteksi login, logout untuk melindungi integritas data sekolah. Tujuan proyek sistem terpusat, membangun SISKO-DB berbasis web untuk mengintegrasikan data siswa dan guru MAIC dalam satu platform. Dashboard ringkasan, menyajikan statistik akademik real-time, jumlah siswa, kelas aktif, jurusan, dan status berkas untuk pimpinan. Efisiensi kerja TU, mempercepat pencarian data dan meminimalkan kesalahan pencatatan manual staf tata usaha sekolah. Akses keamanan, proteksi, autentikasi berbasis session. Akses keamanan, proteksi, autentikasi berbasis session, dan sistem logout 24 jam untuk mencegah percobaan login ilegal. Manfaat proyek bagi sekolah MAIC, pengolahan administrasi terpusat dan rapi, mempercepat penyusunan laporan akademik, menjadi acuan akurat pengambilan keputusan. Bagi guru dan siswa, data profil tersimpan aman dan terstruktur, memudahkan verifikasi data akademik, mendukung kelancaran layanan sekolah. Bagi mahasiswa, penerapan software engineering nyata, pengasahan skill Python, Flash, dan database, pengalaman riset dan implementasi mitra. Profil mitra dan demografi. MA Alumni Islam Center atau AIC dengan NPSN 6993260. Akreditasi B, lokasi di Kampung Cikeas, Gunung Putri, Bogor. Dengan jumlah 15 guru dan staf S1, 39 siswa dengan 3 rombel. Rincian siswa kelas 10 13, kelas 11 8, kelas 12 18 siswa memiliki lab komputer dengan 4 isi administrasi dan koneksi internet. Diagram permasalahan sistem lama before. Manual spreadsheet. Input data di Excel atau Word terpisah.
Setelah itu data terpisah tersimpan di PC masing-masing staf. Lalu duplikasi data, inkonsistensi, dan beda versi live. Selanjutnya laporan lambat, rekapitulasi fisik butuh waktu lama. Dampak utama terhadap pelayanan sekolah. Staf tata usaha sering mengalami kesulitan melacak data alumni atau siswa aktif. Risiko kehilangan dokumen, foto fisik tinggi, dan kepala madrasah tidak bisa mendapatkan ringkasan data akademik secara cepat. Oke, lanjut. Solusi terintegrasi Cisco DB. Database terpusat. Menggunakan SQLite 3, struktur untuk menyimpan data siswa, guru, user, dan konfigurasi kop surat. Antarmuka web modern. Built in Python Flex, Flash Jinja 2, UI intuitif, pencarian cepat, dan penyaringan kelas atau jurusan instan. Cloud deployment. Di-hosting secara daring pada platform Python Anywhere sehingga dapat diakses resmi kapan saja. Metode pengembangan prototype. 1. Requirements. Observasi dan wawancara TUMAIC. 2. Quick Design. UML dan wireframe antarmuka. 3. Prototype. Coding Flash and SQLite. 4. Evaluation, review mitra, dan UAT testing. 5. Refinement, perbaikan PDF dan keamanan. Alasan penggunaan metode prototyping. Metode ini memungkinkan literasi cepat dengan mitra, feedback langsung dari staf sekolah saat mencoba prototipe awal, memungkinkan perbaikan fitur secara cepat sebelum deployment akhir. Perancangan sistem use case diagram. Aktor utama itu ada administrator, staf TU, akses penuh, kelola data siswa, guru, upload foto, cetak laporan, dan kop surat. Kedua, manajemen sekolah, akses pemantauan, dashboard, dan cetak rekapitulasi. Fungsi utama sistem. 1. Autentikasi login atau logout. 2. Dashboard monitoring ringkasan. 3. CRUD data siswa dan data guru. 4. Filter kelas, jurusan, dan upload foto. 5. Ekspor PDF atau Excel dan kop surat. Perancangan sistem activity diagram. Alur autentikasi dan proteksi. User input kredensial. Lanjut ke sistem verifikasi hash. Dan jika salah 3 kali berturut-turut, fitur logout 24 jam aktif otomatis. Kedua, alur olah data atau CRUD. Input from data siswa atau guru. Lanjut validasi format dan file foto. Lanjut ke simpan ke DB SQLite. UI menampilkan pesan sukses. Ketiga, alur ekspor dokumen. Pilih filter kelas, lalu klik ekspor PDF atau Excel, lalu server query DB dan render Jinja 2 template, lalu file otomatis diunduh. Struktur database ARD. 1. Tabel user terdiri dari ID, username, password, hash, file attempts, logout, until. Kedua, tabel data siswa terdiri dari ID, NISN, nama, kelas, jurusan, jenis kelamin, foto path, status. Yang ketiga, tabel data guru terdiri dari ID, NIP, nama guru, mata pelajaran, kelas diajar, jurusan ampu. Keempat, tabel config
atau kop surat, terdiri dari ID, nama sekolah, NPSN, alamat, logo pad, dan nama capsek. Spesifikasi tech stack. Ada Python, Python 3, bahasa pemrograman utama backend yang andal dan bersih. Kedua ada Flash framework, micro framework web yang ringan, fleksibel, dan cepat. Ketiga ada SQLite 3, embedded relational database yang efisien dan tanpa konfigurasi rumit. Yang ketiga ada HTML5 atau CSS3 atau JavaScript. Antarmuka web interaktif, Bootstrap UI, dan font awesome. Fitur utama aplikasi Cisco DB. Ada autentikasi, login aman dengan protokol logout 24 jam untuk kegagalan 3 kali. Kedua dashboard, statistik, total siswa, kelas aktif, guru, dan status kelengkapan foto. Ketiga, CRUD siswa, olah data siswa, filter keras atau jurusan, dan pencarian kata kunci. 5. CRUD guru, manajemen NIP, mapel diajar, dan kelas ampuh pendidik. 5. Ada upload foto, unggah dokumen dan foto siswa untuk digitalisasi berkas fisik. Keenam, ekspor PDF, cetak laporan resmi dalam format PDF dan PDF standar sekolah. 7. Ekspor Excel, unduh rekapitulasi data format XLSX untuk pengolahan lanjut. Ke-8, ada konfig kop surat, pengaturan logo, nama sekolah, NPSN, dan penanda tangan. Tangkapan layar dan implementasi antarmuka. 1. Tampilan dashboard utama, menampilkan widget ringkasan statistik siswa aktif, jumlah rombel, serta alert jika terdapat data berkas foto yang belum diunggah. Kedua, halaman tabel data siswa. Dilengkapi bar pencarian real time, filter drop-down terkelas, tombol aksi cepat. Ketiga, ada preview dokumen cetak. Menampilkan hasil cetak laporan PDF yang sudah dilengkapi kop surat resmi MA Alumni Center secara otomatis. Kemudian, hasil pengujian dan UAT User Acceptance Test. Modul pengujian. Di sini ada beberapa kriteria, yaitu ada skenario uji, hasil yang diharapkan, dan statusnya. Dan apapun yang ada di dalam ini bisa kalian lihat dengan model pengujian. Ada autentikasi, dashboard, CRUD siswa atau guru, dan ekspor laporan. Kemudian, apa itu kelebihan sistem Cisco DB? 1. Sistem Cisco DB dapat pemusatan data, yaitu menghilangkan risiko duplikasi data dan file terpisah di komputer masing-masing staf. Yang kedua, yaitu keamanan berlapis. Apa itu keamanan berlapis? Yaitu password tersimpan aman dengan enkripsi khas serta proteksi boot, forge, logout sampai 24 jam. Yang ketiga, ada efisiensi laporan instan, yaitu memotong waktu penyusun laporan dari hitungan jam menjadi hitungan detik. Yang keempat, ada aksesibilitas cloud 24 atau 7, yaitu di host Python Anywhere sehingga dapat diakses secara daring tanpa tergantung hardware lokal. Yang kelima, ada kop surat dinamis, yaitu identitas sekolah dan pendatangan surat dapat diubah secara fleksibel tanpa mengedit codingan. Lanjut, ada kekurangan dan rencana pengembangan. Keterbatasan sistem saat ini yaitu belum ada portal login mandiri untuk siswa dan orang tua murid. Lalu ada juga belum terintegrasi dengan modul
keuangan atau pembayaran SPP, dan sinkronisasi otomatis ke EMIS atau Dapodik Kemendak belum tersedia, serta rencana pengembangannya yaitu pengembangan portal multirole atau siswa, guru, dan orang tua, dan pengembangan integrasi modul keuangan serta payment gateway SPP, dan fitur REST API untuk sinkronisasi otomatis Dapodik. Kemudian, di sini kesimpulan akhirnya kita akan terbangunnya SyscoDB, yaitu kita berharap berhasil merancang dan membangun sistem informasi sekolah berbasis Python, Flex, and SQLite di MA Alam Islamic Center. Yang kedua, digitalisasi administrasi terpusat, yaitu pengelolaan data 39 siswa dan 15 guru kini terintegrasi penuh hingga menghilangkan risiko data tercecer. Yang ketiga, efisiensi waktu pelaporan. Fitur ekspor PDF dan Excel otomatis terbukti memangkas waktu serta staf tata usaha secara signifikan. Yang keempat, keamanan terjamin. Apa itu keamanan terjamin? Yaitu penerapan autentikasi session dan fitur logout 24 jam berhasil mengamankan hak akses sistem dari pihak tak berwenang. Yang kelima, penerimaan mitra, yaitu pihak MA Alam Islamic Center mengonfirmasi aplikasi layak dan telah resmi diimplementasikan di sekolah. Demikian hasil caption project dari kelompok kami yang berjudul Perancangan dan Pengembangan Sistem Informasi Sekolah Madrasah Berbasis Web. Apabila ada pertanyaan dan masukan ataupun saran, kami siap untuk menanggapi. Dan jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.